Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julius Tio Purwansyah, NIM 1909301 dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang, akan menjelaskan mengenai kepemimpinan pendidikan secara singkat. Langsung saja masuk kepada definisi kepemimpinan itu sendiri, yaitu adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi atau menggerakkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu. Sementara kepemimpinan pendidikan yaitu adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikannya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kepemimpinan memiliki fungsi yang antara lain adalah membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri. Kemudian pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok, dan pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Kemudian jenis kepemimpinan pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu adalah yang pertama tipe otoriter. Jadi tipe ini adalah tipe kepemimpinan yang bersifat diktator terhadap anggotanya dan sangat bersifat mendominasi. Yang kedua adalah tipe laissez-faire, yaitu adalah tipe yang tidak bersifat mengekang melainkan memimpin berdasarkan kebebasan terhadap anggotanya, sangat berbanding terbalik kepada yang otoriter. Dan keberhasilan organisasi ini adalah semata-mata karena kesadaran anggota organisasinya. Kemudian tipe demokratis, yaitu adalah yang kepemimpinannya sebagai pemimpin bukan sebagai diktator dan selalu berusaha mengajak anggotanya untuk menjadi produktif. Dalam kepemimpinan demokratis, tindakannya selalu mementingkan kepentingan kelompok. Dan yang terakhir adalah tipe pseudo-demokratis, yaitu adalah pemimpinan yang menggunakan manipulasi diplomatik, yaitu yang sebenarnya adalah autokratis. Jadi seperti mendiskusikan ide, tapi setiap anggotanya itu didesak untuk menerima ide tersebut sebagai keputusan bersama. Selanjutnya adalah syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah rendah hati dan sederhana. Kedua, menolong dan bersifat suka menolong. Ketiga adalah sabar dan memiliki kestabilan emosi. Keempat, percaya kepada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah jujur, adil, dan dapat dipercaya. Keterampilan yang harus dimiliki oleh sebagai seorang pemimpin yaitu adalah tentu saja keterampilan dalam memimpin, supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik dan berdasarkan kepada pengalaman. Yang kedua adalah keterampilan dalam hubungan insani. Seorang pemimpin itu harus memiliki hubungan yang saling menghargai kepada setiap anggotanya, baik itu dalam hubungan fungsional atau hubungan formal seperti tugas resmi atau pekerjaan resmi, dan hubungan pribadi, yaitu hubungan yang tidak didasarkan oleh tugas resmi tapi lebih bersifat kekeluargaan. Kemudian keterampilan dalam proses kelompok, yaitu adalah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota kelompoknya setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. Kemudian keterampilan dalam administrasi personil, yaitu adalah kemampuan administrasi dengan maksud mencari individu dengan potensi yang sesuai dengan kriteria organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah keterampilan dalam menilai, atau bisa disebut dengan evaluasi, yaitu adalah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan itu sudah dilaksanakan dan sampai di mana tujuannya itu sudah dicapai atau belum. Yang dinilai itu biasanya adalah hasil kerja, cara kerja, dan orang-orang yang mengerjakannya. Kemudian adalah pendekatan teori untuk munculnya pemimpin, ada 4. Yang pertama itu teori genetis, yaitu seseorang akan menjadi pemimpin itu karena memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin dan tidak semua orang tuh bisa menjadi pemimpin. Dan yang kedua adalah teori sosial, bahwa seseorang itu akan menjadi pemimpin kalau lingkungan, waktu, atau keadaannya itu memungkinkan dia untuk menjadi pemimpin, asal orang itu diberi pembinaan terlebih dahulu untuk menjadi pemimpin. Dan yang ketiga ini adalah gabungan dari teori kedua sebelumnya, bahwa untuk orang yang dilahirkan sebagai pemimpin ini harus tetap dibina agar menjadi pemimpin yang berkembang. Dan yang terakhir adalah teori situasi,
yaitu teori yang menjelaskan bahwa setiap orang itu bisa jadi pemimpin, tetapi hanya dalam situasi tertentu saja, karena orang itu memiliki kelebihan yang diperlukan dalam situasi tertentu. Kemudian masuk ke dalam pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan itu ada 3, yaitu pendekatan sifat atau traits approach, yang didasari dari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi itu adalah penting bagi kesuksesan pemimpin. Dan yang kedua adalah pendekatan keperilakuan atau behavioral approach, yaitu bahwa pendekatan keperilakuan memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan dari sifatnya saja. Pendekatan ini menitik beratkan pada 2 aspek perilaku kepemimpinan, yaitu fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah pendekatan kontingensi atau situasi, yang dibagi 3 lagi, yaitu model kepemimpinan kontingensi yang dikembangkan oleh Fred E. Fiedler, yang berpendapat bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu tidak hanya ditentukan oleh gaya kepemimpinan, tapi ada variabel yang menentukan efektif atau tidaknya, seperti hubungan antara pemimpinan yang dipimpin, derajat struktur tugas, dan kedudukan kekuasaan pemimpin. Yang kemudian adalah kepemimpinan 3 dimensi, yaitu adalah kepemimpinan yang berdasarkan oleh 2 perilaku kepemimpinan, yaitu berorientasi pada orang dan berorientasi pada tugas. Dan yang terakhir ini adalah kepemimpinan situasional yang berasumsi bahwa pemimpin yang efektif itu bergantung pada taraf kematangan pengikutnya. Kemudian kita masuk ke dalam pemimpin pendidikan di sekolah. Kemudian muncul pertanyaan, yaitu siapa saja yang termasuk pemimpin pendidikan di sekolah. Yang termasuk dalam pemimpin pendidikan di sekolah adalah seperti guru, wali kelas, kepala sekolah, pengawas, atau misalkan jika di universitas adalah rektor, kepala jurusan, dekan, dan sebagainya. Ataupun orang-orang yang memiliki kelebihan dalam kemampuan pribadinya sendiri gitu, dan kelebihannya itu dapat mempengaruhi atau mengkoordinasikan staf pendidikan yang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada pendidikan resmi dan tidak resmi di sekolah. Kepemimpinan resmi itu adalah dimiliki oleh mereka yang menduduki posisi dalam struktur organisasi pendidikan atau yang berwenang maupun karena dipilih secara resmi untuk menjadi pemimpin, seperti contohnya adalah kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan. Kepemimpinan yang tidak resmi adalah dimiliki oleh mereka yang mempengaruhi atau memberi tauladan dan mendorong ke arah perbaikan kualitas kerja petugas-petugas pendidikan yang lain, meskipun dalam hierarki struktur organisasinya pun tidak menduduki posisi pemimpin. Yang terakhir adalah kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah tentu saja adalah salah satu contoh dari kepemimpinan pendidikan formal, dan fungsinya itu adalah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid dapat belajar dengan baik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan itu harus mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan khusus sekolah, dan fasilitas-fasilitas pendidikannya, dengan tujuan agar guru-guru dan muridnya dapat memaksimalkan potensinya dalam mengajar maupun belajar. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika banyak penjelasan yang belum dimengerti, karena sejujurnya saya masih belum mengerti juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.